Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah salat Isya yang dirahmati Allah. Malam hari ini kita ada kajian tematik, yaitu dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, yang nanti akan ada tausiah dari Ustadz Sukanan As-Siddiq SAG dengan tema ujian sholat dan sabar. Mudah-mudahan nanti apa yang dibawakan oleh Ustadz Sukanan bisa menambah keyakinan kita, keimanan kita, dan juga meningkatkan ketakwaan kita semuanya. Bapak Ibu sudah siap semua nggih? Mari kita mulai aja. Kita berikan waktu dan tempat untuk Ustadz Sukanan As-Siddiq SAG. Waktu dan tempat kami persilakan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wa 'allamnahu min ladunna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil kiram, para kiai, para ulama, para asatid, segenap pengurus Masjid Al-Fatah, Bapak Imron, Bapak Aji, Bapak Arif, dan kawan-kawan jamaah dari Pondok Al-Khusyuk yang seyogyanya setiap hari Rabu ada kajian di pondok. Kami pindah ke sini, bagi yang terpanggil alhamdulillah bisa rawuh, dan tim IT kami mohon izin untuk meliput. Semoga kita menjadi saudara di dunia dan di akhirat. Untuk memudahkan paham rahasia Isra dan Mi'raj, panjenengan saya ajak untuk sholawat makhalul qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asraqal badru alaina, fakhtafat minul buduru misla husni kama ra'ayna qaddu ya wajah suru. Ya Allah ya Nabi salam Akui sebagai umatmu ya Rasul, ya Rasul yang hadir ini panggil ke tanah suci. Alaika ya Habib Hadirkan salam Rasulullah dalam jiwa kita. alaika.
Salawatullah alaika Anta syamsun anta badrun Anta nurun fawqa nuri Anta iksiru wa ghali Anta misbahu suduri Allah ya Nabi salam alaika Engkau cahaya di atas ya saya Rasul Engkau laksana intan permata Engkau pelita hati kami ya Habib salam alaika salawat panggil kekasih kita alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam kekasihku alaika Muhammad ya Rasul berikan syafaat salam kepada kami alaika almarhum-almarhumah ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban marhaban ya nur al-aini marhaban jadal Husaini marhaban marhaban ya nur al-aini marhaban marhaban jadal Husaini marhaban ya nur al-aini marhaban 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 jadal Husaini Allah marhaban marhaban man ra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah tala'al badru alaina min
يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Yang dibaca oleh Pak Haji tadi adalah surat Al-Baqarah ayat 152 sampai 157. Ayat favorit saya dan ayat berkaitan dengan sholat khusyuk. Dan tadi ngomong sama Pak Imron, tolong Ustadz juga dibahas lagi yang kami sampaikan pada khutbah pekan yang lalu. Saya jawab siap. Sama, sebelum Pak Imran ngomong, saya sudah merencanakan seperti itu. Makanya jangan main-main dengan orang yang sholat khusyuk. Baik, dengan kita buka pintu doa Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Setelah saya amalkan doa itu, alhamdulillah memahami Al-Quran itu mudah, baik zahir maupun batin. Makanya saya tularkan kepada jenengan, purun silakan diamalkan. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Baik, dengan izin Allah panjenengan nanti dalam waktu singkat dimudahkan rahasia Al-Quran baik zahir maupun batin. Bagi yang punya HP bisa dibuka aplikasi Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 152 sampai 157. Maaf agak panjang, tolong sabar. Ini yang gak sabar nanti ustadznya apa jamaahnya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang sabar. Berkaitan dengan tema ujian, sabar, dan sholat. Allah berfirman, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Fazkuruni azkurkum washkuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, janganlah engkau kufur. Saya artikan secara global dulu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang sabar. Ini nanti juga nyambung di Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat, sungguh salat itu berat. Lihat saya, salat itu berat, tapi tidak berat bagi orang yang sudah mencapai derajat khusyuk, illa 'alal khashiin. Kalau Al-Baqarah ini innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, janganlah engkau mengatakan orang yang mati di jalan Allah adalah mati. Siapa? Para nabi, syuhada, sholihin,
secara kasat mata mati, secara kasat mata ada kuburannya, tapi secara hakikat mereka itu hidup. Bal akhyaun, akan tetapi mereka itu hidup, walakin la tasurun, sayang sekali kamu tidak merasakan. Baik. Nah, sekarang berkaitan dengan ujian. Menurut ayat ini ada 5 ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi, dan sungguh benar-benar kami Allah menguji kalian dengan 5 ujian. 1, khauf. Apa khauf itu? Cemas, khawatir, takut. Walju, kelaparan. Wa naqsim minal amwali, kekurangan harta. Wal anfusi, kekurangan jiwa. Jiwa bisa diartikan sakit, bisa diartikan mati. Wasamarot, kekurangan buah-buahan, maksudnya gagal panen. Kapan? Ketika musim kemarau ketakutan, udan terus ketakutan. Orang ini kan serba ketakutan. Tidak ada hujan ketika waktu menanam, cemas. Nanti ketika menanam kok udan terus juga cemas. Ada berapa ujian? Ada yang pertama apa? Ada hadiah kalender. Yang pertama apa? Cemas. Yang kedua, kelaparan. Yang ketiga, kekurangan harta. Yang keempat, jiwa. Yang kelima, kekurangan buah-buahan. Ya. Lihat situ. Allah mengatakan, wa basyiris sabirin. Bu, kasih kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Orang yang sabar adalah alladzina idza asabatu musibah, ketika ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, kesadarannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat, orang awam kesadarannya innalillah itu kalau ada pengumuman dari masjid, assalamualaikum. Menurut ayat ini tidak hanya kematian. Ketika ada bencana, musibah, sesuatu yang tidak enak, innalillah wa inna ilaihi rajiun, yang artinya sungguh aku milik Allah, innalillah wa inna ilaihi rajiun, dan sungguh kami kembali kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang sabar, siapa yang salat, maka akan mendapatkan jaminan ulaika alaihim sholawatu mir rabbikum, mereka itu akan mendapatkan rahmat dari Tuhannya, wa rahmah, dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Baik, mulai mengerucut Pak Imron. Sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan, itu diuji dengan amul huzn, tahun kesedihan. Istri yang tercinta Sayyidah Khadijah wafat. Paman yang tercinta yang membantu perjuangan Rasulullah, maaf, memang nggak sempat masuk Islam, wafat. Amul huzn, yaitu tahun kesedihan Rasul. Baik, temanya kan ujian. Beberapa bulan sebelumnya kami ini juga diuji Allah, sampai terimbas kepada teman kami, satu mobilnya kebakaran di Waru, terjadi 26 Desember. Semua terbakar, ada yang tidak terbakar. Quran, takbir, Allahu Akbar. Kok kurang semangat ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. 17 Agustus 2 tahun yang lalu, jamaah haji umroh saya, perusahaannya terbakar ludes. Kebakaran jam 3 dini hari, bisa dikendalikan jam 3 sore. Berapa jam itu? Berapa? Wis hitungan dewe lah, aku gak usah ngitung.
didatangkan 16 mobil kebakaran, semua terbakar. Ada 2 benda yang tidak terbakar, Quran dan tasbih. Ini ayat kauniyah. Semoga lesan yang basah dengan bacaan Al-Quran, hati yang hafal dan memaknai, waqina ada, dijamin Allah tidak akan terbakar. Gus Bahak juga pernah menjelaskan dawuh, siapa yang di dalam lesannya itu ada surat Al-Mulk, hafal, maka malaikat tidak berani untuk menanyai. Jenengan sampun hafal Al-Ikhlas? Trikulaili hafal? Ya Allah, ini ujian yang pertama. Ya, ujian pertama ini ya. Ini gadukan ini, Quran tidak terbakar. Jangan lihat itu. Petugas-petugas itu jam 3 dini hari sampai jam 3 sore semua terbakar, Quran tidak terbakar. Bu, Pak, jenengan gini yakin apa enggak? Jaminan ada Al-Quran tidak terbakar, yakin? Kalau enggak yakin tak obong, kalau mati ya saya enggak tanggung jawab. Ujian pertama. Ujian kedua, tadi ngomong sama Pak Imron, tanggal 24 April kemarin, teman rohani saya, Ketua Pembina Yayasan Masjid Sholahuddin dipanggil Allah. Masjid Sholahuddin berduka. Beliau ini pendiri masjid, beliau ini bagi saya, Pak Imron, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Begini, Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu bingung cerita kepada siapa. Akhirnya karena amanah dari Allah suruh cerita. Yang mendengar setengah iman menjadi murtad. Yang kafir tambah kafir, yang beriman tambah beriman. Tapi Sayyidina Abu Bakar apa? Sodak. Nah, saya sebut wallahu yarham, semoga Allah merahmati. Beliau Pak Tasrifin ini satu-satunya yang bisa menerima sholat khusyuk di Masjid Sholahuddin ketika itu. Yang lainnya masih menolak karena sholat khusyuk itu dianggap aliran baru. Yang menganggap aliran baru itu berarti nggak bisa khusyuk. Tapi bagi orang yang sesama mengalami sholat khusyuk, sodakta. Semoga ruhnya bersama dengan para nabi. Kemarin Pak Gofur, nah teman saya anaknya jatuh dari pos kamling, tulang tangannya itu patah. Kita ungkapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj itu tidak lepas daripada ujian. Kita biasanya mendapatkan ilmu baru dari Allah dengan Isra Mi'raj itu biasanya pintunya itu musibah, ujian. Lihat dalam kesaksian panjenengan ketika akan datang kemuliaan dan nikmat banyak atau besar, pintunya ujian enggak? Ujian. Atau kalau boleh saya analogkan, ketika kita diuji ibaratnya dipetek koyok pir. Setelah dipetek, pernya apa? Mental, naik mi'raj. Semoga dipahamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak bisa membayangkan sedihnya Rasulullah ketika itu seperti apa. Sedih di atas sedih, dihibur oleh Allah, di Isra Mi'rajkan Allah Subhanahu wa ta'ala, diabadikan di dalam surat Al-Isra ayat 1 dan nanti nyambung ke surat Al-Ma'arij. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Coba di ayat
surat Al-Isra itu tidak ada kata mi'raj. Tapi di surat Al-Ma'arij, minallahi dzil ma'arij, ta'rujul malaikatu warruhu ilahi fi yaumin kana miqdaruh khamsina alfa sanatin fasbir sabran jamila. Bapak Ibu masih bisa diajak mikir? Masih? Saya kaitkan dengan materi khutbah kemarin. Terpesona di Sidratul Muntaha, pelan-pelan. Surat Al-Isra ayat 1 itu sering hanya diartikan sebuah cerita Isra Mi'raj hanya Rasulullah. Betul apa betul? Betul apa betul? Saya ulangi lagi. Bagi orang awam, surat Al-Isra ayat 1 hanya dikaji pas 27 Rajab. Nanti setelah bulan Rajab dicendelno. Besok tahun lagi dikaji lagi. Itu pemahaman yang dangkal. Pemahaman yang dalam adalah Isra Mi'raj fis shalah. Rasul bersabda, as-salatu mi'rajul mu'min. Di dalam salat itu orang mukmin mi'raj. Seperti apa? Mau saya terangkan baik secara dalil nakli atau dalil akli. Semoga dipahamkan Allah. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna hikmah wa ta'walil kitab. Baik. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Seperti apa? Satu, kalau di materi khutbah kemarin kan nggak ada multimedianya. Mungkin saking khusyuknya, namanya ini ansitu wasma'u. Satu, tentang tasahud akhir atau tahiyat akhir. Kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ayo Mas Udin. Mari kita lihat. Tahiyat akhir itu ternyata baik. Nah inilah dialog indah antara Allah dengan Rasul. Ketika Rasulullah itu mi'raj, langit 1 ketemu dengan Nabi Adam. Tolong diingat-ingat. Langit 2 ketemu dengan Yahya Isa. Langit 3 ketemu dengan Nabi Yusuf. Langit 4 Nabi Idris. Langit 5 Harun. Langit 6 Musa. Langit 7 Ibrahim. Naik lagi ke Baitul Ma'mur, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha inilah Rasul langsung dialog. Dialognya berupa ini. Kembali Mas Rin. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini tahiyatnya Rasul kepada Allah. Biar nggak ngantuk sama-sama. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Yang artinya segala kehormatan, keberkahan, sholawat, rahmat, kebaikan milikmu ya Allah. Lantas Allah menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam kepadamu Muhammad, atau salam kepadamu wahai para nabi, rahmat dan berkah. Rasul menjawab, mendoakan kita, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita didoakan salam kepada kami orang-orang soleh. Setelah melihat Allah dan Rasul dialog, para malaikat dan alam semesta, ini saya ambil dari sarah bawahnya Mas Idin.
buku Kasifatun saja. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tahiyat akhir dialog Rasulullah dan Allah secara langsung. Sekarang, bukankah ini kita baca setiap sholat? Karena termasuk, tolong jawab, rukun atau sunnah sholat? Dengar. Rukun apa sunnah, Bu? Rukun apa sunnah? Rukun. Hati-hati nanti kalau sholat tarawih. Biasanya di situ kejar-kejaran, nang mari. Rukun itu. Rukun artinya apa? Wajib dibaca. Jadi tasahud akhir itu suasana Sidratul Muntaha, seperti Rasulullah dialog dengan Allah. Kasarane Rasulullah itu seakan-akan berkata seperti ini, aku saja yang bersusah payah naik ke langit, tapi kamu cukup warisi di dalam sholat. Understand? Sampun paham? Tahiyat akhir dialog langsung antara kita dengan Allah. Satu, dalil. Yang kedua, Al-Fatihah. Di dalam hadis qudsi, Rasul bersabda dan Allah berfirman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala azza wa jalla qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi sholat antara hamba dengan aku adalah dua. Wali abdi masa'alah, bagi hambaku adalah doa. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Perhatikan, memuji, menyanjung Syekh Masudin, ya, kemudian memuji. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masalah. Ini antara aku dan hamba sudah tidak ada jarak. Apa yang kamu minta hambaku? Yang kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat, ghairil maghdubi, bukan jalan yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan jalan yang tersesat. Allah menjawab, hadza li abdi wa li abdi masalah. Ini adalah doa hambaku. Kesimpulan, berarti Al-Fatihah itu idealnya setiap ayat waqaf. Napa waqaf niku? Meneng, diam. Diam itu dalam rangka merasakan getaran, merinding dan bergetar yang bukan berupa suara dan bukan berupa kata-kata. Jadi responnya Allah itu enggak ada suaranya, enggak ada kata-katanya, tapi ono merindingi dan bergetarnya, yang sering disebut sir Al-Fatihah. Sir-siran. Kira-kira jenengan kalau baca Al-Fatihah itu sering dapat sirnya apa kosong? Ayo. Sering dua arah apa satu arah? Nah, sekarang harus belajar. Khusyuk itu adalah fadhkuruni adkurukum. Setiap bacaannya itu dua arah, ada respon Allah. Seperti apa respon Allah? Tunjukkan Masudin. Kharru sujada wa bukiya, tersungkur, tersujud dan menangis. Gampangannya itu ada rasanya merinding, bergetar, ya. Yakhirruna lil azqani wa yabkuna wa yazidum khusu'a. Paling gampang ini. Jenengan sering mendapatkan ini apa jarang, apa tidak pernah? Hah? Kalau masih tenger-tenger gendelai berarti belum pernah. Kalau sudah pernah, saya pernah bercerita, jenengan pernah, Pak Arif sodakta.
Tapi kalau saya pernah, jenengan nggak pernah, bisa memfitnah saya. Itu bahayanya. Pengalaman rohani itu bahaya kalau diceritakan. Bahaya. Isra Mi'raj itu loh diceritakan bahaya kok. Rasul dituduh gila karena nggak masuk akal. Khusyuk itu juga sama. Khusyuk itu pilihan. Maaf, kadang teman saya itu ahli tafsir, nggak dapat merinding bergetar, berjujuran air mata nggak dapat itu. Padahal itu ketika sholat sudah mengartikan, karena masih ada kesombongan ilmu. Jamaah saya itu orang awam, pencarian, bukan background pesantren. Kadang itu nggak ngerti artinya, tapi ustadz saya kok bisa merasakan merinding dan bergetar? Ya, karena mereka kita ajari mengolah hati dan jiwa. Walaupun tidak mengerti artinya, itu bisa merinding dan bergetar. Dan merinding bergetar itu merupakan tanda respon Allah. Lebih rinci Mas Udin. Ini paling gampang ya. Kalau lebih rinci ini silakan difoto. Ini tanda zikir direspon Allah, tanda zikir kita khusyuk, tanda sholat kita khusyuk. Saya baca supaya barokah, hati tenang. Ar-Ra'd 28, hati diliputi cinta bersama Allah, dada terasa lapang, kulit daging merinding dan bergetar. Di dalam kurung itu ada surat dan ayatnya. Jiwa menjadi bersih dan tunduk kepada Allah, tersungkur, tersujud dan menangis, terpesona bersama Allah, badannya fresh, tidak capek, perasaan cemas, khawatir, takut menjadi sirna. Wa amanahum min khauf, cemasnya, khawatirnya itu menjadi aman. Bertambahnya iman, terhindar dari perbuatan maksiat, dan didatangkan rizki yang tidak disangka-sangka. Kalau boleh saya sebut, inilah mukjizat sholat. Kesaktiannya sholat seperti ini. Makanya Allah memerintahkan wasta'inu bisobri washolah. Kamu itu kalau ada apa-apa, selesaikan dengan sholat yang khusyuk. Selesai. Saya membaca flyer itu Pak Haji, ujian sholat dan sabar. Akhirnya saya gini, jangan-jangan kita ketika kita disuruh sholat itu malah jadi ujian juga. Ini kira-kira jadi masalah enggak, Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat mana? Sudah bermasalah, diajak sholat tambah masalah. Wis kata orang Sidoarjo, angel wis. Wong disuruh sholat itu agar semua masalah itu selesai, kok malah sholat menjadi masalah baru. Ono wonge, kita semule wonge. Kan aneh. Kenapa demikian? Karena yang bersangkutan masih tidak paham. Tidak paham kehendak Allah dan tidak paham kehendak Rasul. Tolong lihat saya, Ustaz, saya ini sudah sholat Pak Imron, tapi kok masih gini-gini aja. Saya sudah duha, saya sudah tahajud, saya sudah hajat, kok masih gini-gini aja. Jawabannya, sholatmu tidak standar. Titik. Sholatmu belum shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatmu itu belum seperti sholatku. Jenengan mau tak tunjukkan Mas Rino? Saya punya pengalaman rohani di Raudhah. Saya doakan jenengan nanti berangkat ke tanah suci. Yang ikhlas mendengarkan ini, saya doakan di sini. Ini gambar Raudhah. Yang pernah ke sana, dan cover buku saya seperti ini. Ikuti saya. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Wis ikut aja, insyaallah barokah. Waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan salatku dijadikan laksana permata di dalam salat. Sabda Rasulullah qurratu aini
Bu, nyambung kepada doa panjenengan untuk suami istri dan anak sama-sama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya napa niku? Jadikanlah suami istri anak cucuku laksana permata hati, dilihat itu menyenangkan, menyejukkan. Rasulullah itu sholatnya fi sholat, di dalam gerakan itu laksana ada permata. Guyonan saya ibu-ibu kalau jalan ke Mall Royal, lewat toko emas, ada mutiara, ada intan, seneng nggak? Kalau nggak seneng berarti nggak ada duit. Kalau ada ibu-ibu khusyuk jalannya menundukkan kepala, Pak Haji, itu berarti tandanya dompetnya kosong. Tapi kalau ada ibu-ibu berjalan kok melakukan ini, itu tandanya dompetnya. Baik, qurratu a'yun itu sering diartikan menyejukkan, menyenangkan, laksana permata. Nah, saya paham ini, kemudian kami ketika di Tanah Suci, pas itu di Raudhah, Pak Arif. Sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Dulu masuk Raudhah nggak dibatasi. Kalau sekarang pakai tasrik hanya hitungan 10 sampai 15 menit sudah diusir sama laskar. Dulu, kalau dulu itu bebas. Saya sholat di Raudhah itu enak, berdiri lama tidak terasa, rukuk lama tidak terasa, sampai 1 jam. Apa kata Rasul dalam hati ini? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau dibahasakan wagi, sholatku iku ya koyok ngini, gak gelem mari. Sampun paham dari sini? Sallu kama ra'aitumuni usolli itu kalau dibahasakan terjemah, sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kalau Rasulullah tidak ada, bagaimana melihat sholat Rasulullah? Ya pelajari Quran dan hadis. Belajar Quran dan hadis itu juga terkadang nggak cukup, harus punya pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman Al-Quran dan hadis. Terkadang kajian kita itu Qurannya baru di otak, kadang di otak-atik. Kajian hadis kita juga baru di otak, kadang di otak-atik. Kadang tidak percaya, sibuk debat. Semakin jauh enggak? Semakin jauh. Jadi kalau bisa kajian kita itu adalah Quran, hadis, praktek, Quran, hadis, praktek. Kalau Quran, hadis, praktek ngalami sodakta. Apa sodakta itu? Ya, saya juga ngalami. Sekarang saya tanya, jenengan pernah nggak ngalami sholat yang tidak mau selesai? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Pernah nggak ngalami sholat yang tidak mau selesai? Kepingin tambah ba'diyah, kepingin tambah, pernah? Kalau pernah, sering, jarang, apa nggak pernah? Kedua, jenengan sholat menangis bercucuran air mata, pernah ngalami, jarang, apa nggak pernah? Ini ukuran keimanan, karena tanda khusyuk diantaranya merinding dan bergetar. Kalau belum pernah, jenengan harus berupaya sampai bisa. Caranya bagaimana? Mengemis, minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak dengan sungguh-sungguh, tidak akan bisa. Kalau jenengan sudah mengalami, Masya Allah, ini yang dialami oleh Rasulullah. Rukuk lama tidak terasa, sujud lama tidak terasa. Ya, siapa Mas Udin? Sekarang tunjukkan gerakan rukuk Mas Udin. Ada hidayah dari Allah. Setelah saya tunjukkan videonya rukuk, jenengan saya tunjukkan dalil Quran hadisnya rukuk. Ini gambarnya rukuk seperti ini. Kepala, pundak, punggung lurus, kemudian jari-jari memegang dengkul alias lutut. Yang sebelahnya itu salah.
Salahnya di mana kira-kira? Nah, ini dalil secara hadis, ini gambar. Oke. Sekarang jenengan saya bawa ke Al-Qur'an. Allah nyuruh warka'u rokiin. Ayatnya kan gini, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u rokiin. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Seperti apa? Videonya masih sekarang. Oke. Ini kita praktek Quran dan hadis. Nanti tolong ketika sholat tahajud silakan dipraktekkan. Rukuknya seperti ini, warka'u ma'ar rokiin. Rukuklah seperti orang yang betul-betul ruku. Gambar sudah, sekarang video. Mari kita lihat. Tolong rendah hati, barangkali tahun lalu sudah saya sampaikan di sini. Insya Allah dimensinya berbeda. Nah, jari-jarinya memegang apa? Lutut. Sikunya lurus. Tekanan pada lutut. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, modot ke depan, ya. Nanti tulang belakangnya akan ketarik, ya. Sebentar, nanti kelihatan. Leher ketarik, yang capek menjadi rileks, yang sakit menjadi sembuh. Oke. Nah ini nih, mulai ketarik, kretek-kretek, tarik, tek 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 tek. Warka'u ma'arro. Kalau ruku itu jangan setengah hati, harus sepenuh hati. Fisiknya ruku, hati jiwanya juga ruku. Yang salah maksudnya. Fokus maksudnya. Oke. Ini yang salah. Salahnya di mana kira-kira? Oke. Stop. Salahnya di mana? Melengkung, melengkung. Ini menyalahi warka'u ma'ar rokiin. Baik. Di dalam hadis Rasulullah itu kalau ruku, siapkan masjirin surat Al-Fatah. Loh, ini surat Al-Fatah. Ini masjid Al-Fatah. Rasulullah itu kalau ruku, tulang belakangnya lurus, andai kata dikasih air tidak tumpah. Kalau sekarang water pas, saking lurusnya. Nih, tersirat dari surat Al-Fatih ayat 29. Ini ayat pilihan yang biasanya dibaca oleh teman-teman NU, terutama ketika Maulid Nabi itu loh. Tapi hanya dibaca. Nggak apa-apa, belum praktek. Kalau sudah praktek ya alhamdulillah, daripada nggak baca sama sekali. Ayat ini ayat pilihan. Pak Haji tadi kan ayat pilihan Pak Haji ya. Artinya kamu tahu kan? Tinggal prakteknya. Tolong lihat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang populer, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dari mukanya terpancar cahaya sujud. Jangan hanya diartikan dahinya hitam. Dahi hitam itu belum tentu, mungkin karpete murah utawa sajadahe tipis. Yang disebut terpancar sujud itu qurrata'a. Coba ikuti sama-sama. Man ra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini. Itu menggambarkan Rasulullah. Man ra'aka wajhaka ya Sa'ad. Siapapun yang melihatmu, wajahmu itu sedih menjadi bahagia. Ya karimal walidaini. Rasulullah itu adalah orang yang memuliakan orang tua. Hauduka sofil mubarrot wirduna yaman nansuri. Telaganya Rasulullah namanya apa? Kausar. Putihnya melebihi susu, dinginnya melebihi es. Siapa yang minum telaga Kausar itu
umatnya Rasul dan tidak haus selama-lamanya. Kalau kita mewarisi sujudnya Rasulullah, minimal nur ala nur, muka kita itu dilihat menyenangkan. Turun, Bu, ibu-ibu sekarang lagi ngetrend glowing skincare. Apa Pak Arif? Kepanjangan glowing. Di balik istri glowing ada suami yang gulung kuming. Skincare kosmetiknya larang, jaluk ay akhirnya guling kuming. Guyonan saya, perempuan itu kalau skincare kosmetik mukanya putih, gulune ireng, apa maneh sikile. Tapi kalau glowingnya Allah dan Rasulullah, 3. 1, wudu. Wujuhu yawma idin nadira ila rabbiya nadira, wujuhu yawma idin musfirah dhahikatu mustabsirah. 2, bercahayanya karena sholat, terutama sujud, simahum fi wujuhi min asari sujud. 3, cahayanya karena bacaan Al-Quran, nawwiru buyutakum nawwiru kulubakum bis sholati wa qiraatil Quran. Sakit dipahami? Sakit dipahami? Nah, sujud kita itu kalau meniru Rasulullah sujudnya, lihat saya, lamanya sujud Rasulullah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ustaz, ditinggal turu ya Ustaz, ya silakan. Katanya kepingin solu kama ra'aitumuni usolli. Saya coba nih, saya kasih ijazah. Kalau jenengan purun saya buka, kalau enggak purun saya tutup. Rasulullah itu dalam sujud istiqomah membaca doa ini. Pak Imran, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Boleh difoto. Jadikanlah hatiku bercahaya. Waj'al fi sam'i nura, telingaku bercahaya. Basori nura, mataku bercahaya. Mata, ya. Lisanku bercahaya, telingaku bercahaya, mataku bercahaya. Waj'al min takhti nura, bawaku bercahaya. Waj'al min fawqi nura, atasku bercahaya. Wa ayyamini nura, kananku bercahaya. Wa ayyasari nura, kiriku bercahaya. Waj'al amami nura, depanku bercahaya. Waj'al khalfi nura, belakangku bercahaya. Waj'al fi nafsi nura, jiwaku, ruhku bercahaya. Wa a'dim nura, agungkanlah aku bercahaya. Bu, jenengan yakin ini apa skincare kosmetik? Ayo, orsinil yang mana kira-kira? Orsinil yang ini, ya. Doa ini meneguhkan simahum fi wujuhihim min asari sujud. Supaya jenengan itu sujudnya enggak sembarangan, ada hadis. Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasul, nanti di padang mahsyar jenengan tahu umatmu itu seperti apa? Rasul menjawab, ada 4 tanda. Ya Maksudin. Ada 4 tanda Rasulullah itu mengenal kita sebagai umatnya. 1, warra muhajjaluna min asari tuhur, anggota tubuhnya bercahaya karena cahaya wudu. 2, yu'tuna kutubahum biaimanihim, menerima catatan buku dengan tangan kanan. 3, wajahnya ya. 3, tubuhnya simahum fi wujuhi min asari sujud, mukanya bercahaya karena cahaya sujud. 4, tubuhnya bercahaya karena taubatan nasuhah. Makanya jangan main-main. Jangan main-main dengan wudu, jangan main-main dengan sujud. Ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya sering bertanya, kemarin di Masjid Tadkirah
Itu yang datang itu banyak sekali acara Isra Mi'raj. Akhirnya saya merenung, alhamdulillah pengajiannya itu luar biasa. Tapi harus luar biasa setelah pasca Isra Mi'raj. Apakah kita ini tidak berubah, terus butuh peringatan berapa kali lagi? Jadi pasca peringatan Isra Mi'raj berhasil dan tidak, itu sholatnya harus berubah. Yang tadinya itu asal-asalan menjadi lebih sempurna. Mari kita sholawat. Ya Rasulullah, Ya Habib, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sekali lagi tolong dilihat sambil berdoa. Itu Masjid Nabawi, makamnya Rasulullah itu di bawah kubah hijau. Bawahnya ini adalah makam Rasulullah. Sama-sama. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Yang terakhir gerakan sujud masjid. Bagus. Tadi ruku, sekarang sujud. Panjenengan kalau belajar Al-Quran, banyak sekali ayat yang memerintahkan sempurnakan rukukmu, sempurnakan sujudmu. Nih, gerakan sujud ini bicara tentang fisiknya. Oke. Nanti saya jelaskan filosofi sujud. Nah, sujud yang benar jarak kepala dengan lutut agak jauh sehingga tulang belakangnya itu rileks. Nah, seharusnya tumit kaki ketemu. Nah, posisi ini adalah posisi otak di bawah jantung dan menyatu ke bumi. Nah, lihat itu istirahatnya merah-merah tulang belakang. Oke. Karena otak ini di bawah jantung, maka jantung akan memumpah darah turun ke otak. Vertigo sembuh, imigren, amnesia, insomnia. Mukanya Humairo, napa Humairo? Kemerah-merahan. Kecuali sing ireng itu Suwaida. Nah ini, posisi ini posisi yang paling dekat dengan Allah. Ya, hadisnya adalah mayakunu akrabul abdi min rabbi fawasajidun faaksiru doa. Tidak ada keadaan yang paling dekat dengan Allah kecuali sujud. Manfaatkan kedekatan dengan Allah, Bu, dengan curhat dialog. Temukan dalam sujud ini sidratul muntaha kita. Tahu nggak apa sidratul muntaha itu? Ihsan. Apa ihsan? Beribadah sujud seakan-akan melihat Allah. Nah, seakan-akan melihat Allah ini tidak sekedar definisi, tapi pengalaman rohani. Siapa yang belum mengalami ihsan, pasti masih teori. Tapi sesama ihsan, Pak Imran, sesama ihsan, sodakta. Aku yo wis ngrasakno koyo ngono. Aku tahu sujud gak gelem tangi. Nah, sesama yang sudah disentuh Allah dalam sujudnya, sodakta. Tapi kalau jenengan belum mengalami, nah itu yang agak. Kenapa? Sesama dipilih Allah, sesama direspon Allah, sodakta. Ya, sujud seperti ini adalah satu fisik. Lihat saya, bentar lagi saya tutup.
Filosofi sujud adalah jasmani dari tanah kembali ke tanah, rohani dari Allah kembali ke Allah. Dari situ, paham? Ya, yang dari tanah kembali ke tanah, yang dari Allah kembali kepada Allah. Pelan-pelan. Masjid yang sesungguhnya adalah sujud. Falyabudu rabb hadzal bait, ketemu Allah yang bukan fisik itu adalah di dalam sujud. Sujud itu membumi. Jenengan yakin nggak bahwa kita itu dari bumi kembali ke bumi? Tolong nanti ketika mati, yang dari bumi diantarkan ke liang lahat, yang dari Allah. Semoga husnul khotimah. Jadi ketika sujud itu tolong jadikan seperti alam barzah kita, liang lahat kita. Ya Allah, kalau panjenengan itu sujudnya nikmat, dadanya itu lapang, tidak mau bangun, itulah alam barzah panjenengan. Semoga paham. Cuma paham. Baik, ada lagi tambahan. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Orang itu kalau saking membatu, batu, tahu batu? Contoh yang paling gampang adalah batu bata. Batu bata itu mengeras diapakan? Pak, batu bata itu mengeras diapakan? Dibakar. Dibakar, akhirnya keras dan mengeras. Saking kerasnya sampai dia lupa kalau dia itu dari tanah liat. Stop dari situ, lanjut. Manusia ini dari tanah. Kalau sudah rebutan harta, itu menjadikan hati membatu. Rebutan warisan membatu. Yang tadinya saudara kandung menjadi musuh. Betul? Siapa? Qabil dan Habil. Yang tadinya saudara kandung kalau rebutan kursi jabatan membatu. Ya. Jadi setan itu berusaha menjadikan hati kita itu membatu. Dari membatu muncul pemahaman es batu. Tahu es batu? Es batu itu menjadi es batu karena di dalam freezer. Betul enggak? Saking membatunya sampai es batu itu lupa kalau dirinya itu air. Dari sini sampun paham? Pak Toto? Kita ini juga dari air sperma loh ya. Ya, kita ini kan dari air sperma. Tapi bagi orang yang membatu sombongnya minta ampun. Kamu itu sperma loh ya. Jadi sujud itu adalah proses meleleh, mencair. Yang asli kembali ke asli. Paham? Yang asli kembali ke asli, yang dari tanah kembali ke tanah. Yang ruh dari Allah kembali ke Allah. Loh, sujud itu begitu mulianya. Panjenengan tidak akan merasakan seperti al sujud kalau begini tok, tek 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 tek, gak akan. Sebagai kesimpulan, kita tidak akan menemukan sidratul muntaha di dalam sholat. Sebuah dialog seakan-akan melihat Allah kalau asal-asalan. Dan itu butuh rianto, butuh latihan, butuh tirakat. Tirakatnya apa? Wudu yang benar. Wudu yang benar. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang agung ini yang diwariskan Rasulullah mampu kita alami, mampu kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahil wa yassir ma ta'assar, mudahkan urusan-urusan kami yang sulit ya Allah. Yang hadir ini berikan kemampuan untuk mewaris salat khusyukmu ya Allah ya Rasul. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Berkaitan dengan judul Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syiqa
wasu'il qada, jauhkan dari bala dan musibah ya Allah. Hilangkan kesedihan dan kesusahan kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang khusyuk. Allahumma rzuqna mu'jizatis shalah wa mu'jizatil Qur'an wal hadis wa lailatul qadri abadan abada. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman bada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hauli minal ahwali muqtaqimi ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Baik, ada hadiah kalender yang bisa jawab. Sebutkan Nabi yang dijumpai Rasulullah ketika Mi'raj. G. Waduh, luar biasa. Bagus. Luar biasa. Adam. Yang pertama Nabi Adam. Bagus. Yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Bagus. Yang ketiga Nabi Isa dan Nabi Yahya Isa. Kemudian yang ketiga yang kedua tadi Nabi Yahya Isa. Yahya dan Isa. Yang ketiga Nabi Y Idris. juga Nabi Yusuf, maaf. Nah, Yusuf terus. Yang keempat Nabi Idris. Bagus. Yang kelima Nabi Musa. Yang ke lima? Yang kelima Nabi Musa. Bukan. Nabi Harun. Hurufnya H. Harun. Terus yang keenam Nabi Musa, bukan? Ya, 6. Yang ketujuh Nabi Ibrahim. Iya, luar biasa. Silakan Diana, tepuk tangan. Monggo. Nah, luar biasa, nggak apa-apa. Nabi Adam, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya. Nabi Yusuf, Idris, Harun, Musa, Ibrahim. Apa artinya as-salatu mi'rajul mu'min? Ayo, angkat tangan, monggo. Bapak, salah nggak apa-apa. As-salatu mi'rajul mu'min. Monggo. Mas, belakang. Salat adalah apa? Mi'rajul mu'min. Ini tadi surat apa? Muhammadur Rasulullah simahum fi wujuh min asari sujud. Surat napa? Surat napa? Ini ngerti sudah. Simahum fi wujuh min asari tadi surat apa? Mas. Simahum fi wujuh min asari sujud. Surat Al-Fatih.
Ayat berapa? Ayat berapa? 29. Apa arti daripada amul huzn? Ya, bagus Bapak, monggo. Tahun kesedihan. Tahun kesedihan, Masya Allah, tahun kesedihan. Tinggal satu nggih. Siapa yang wafat ketika itu? Monggo. Kurang satu, ayo Mas, belakang. Tuh. Udah tak serahkan ke Masjid Al-Fatah aja. Ya Alhamdulillah. Saya kira itu. Ada yang bertanya? Sambut Pak Imran. Baik, saya kembalikan ke jamaah. Ada yang bertanya? Pak Haji, monggo, barangkali ada yang bertanya. Monggo, ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya izin bertanya, Ustaz. Oke, mungkin ini pertanyaan yang berulang setiap kali peringatan Isra Mi'raj. Jadi Allah itu kan sebenarnya kan tidak berdimensi. Nah, tapi tadi salah satu penjelasan Ustadz tadi bahwa Nabi Muhammad ketika melaksanakan Isra Mi'raj itu secara bertingkat atau bertahap ya, dari level yang langit paling rendah sampai ke yang paling tinggi, kemudian ketemu dengan Allah. Nah, itu kira-kira penjelasannya seperti apa supaya kita sebagai orang awam tidak salah memahami, supaya kami tidak salah memahami maksud kami. Nggih, matur nuwun. Iya, bagus. Tolong disiapkan Mas Udin. Rahasia angka 7. Pemahaman orang awam ketemu Allah itu harus naik langit pitu. Sedangkan kita itu enggak punya sayap. Ya, mungkin karena terpaku dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah. Allah sendiri di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal mu'minu bi la'allahum yashkurun. Apabila hambaku bertanya kepadaku, katakanlah aku itu maha dekat, lebih dekat daripada urat leher. Oke, pelan-pelan. Saya akan menggiring logika dulu. Lihat itu lapisan langit berapa? 7. Lihat itu berapa ayat surat Al-Fatihah? 7. Tawaf 7. Sa'i 7. Melempar jumroh 7. Anggota sujud 7. 7 menurut orang Jawa pitu. Pitu kepanjangannya pitulungan. Pitulungan idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa apabila datang pertolongan Allah. Kalau kepingin pertolongan Allah itu datang, wasta'inu bisabri wassalah. Salat. Di dalam salat itu ada suasana naik. Kapan? Terutama sujud. Terutama sujud, karena anggota tubuh ketika sujud berapa? 7. 7 ini harus diletakkan. Apa sih anggota sujud 7 itu? Lihat, 2 kaki, mata telapak kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1. Ternyata 7 anggota ini rawan sombong. Kaki sok ngaku bisa berdiri tegak. Coba kalau sampai setruk, tangyo. Tangan bagi petinju, angkat besi. Sok aku yang punya tenaga. Kemudian otak, tenang, masalahku sok tak selesaikan dengan otak. Oh, selama kamu bisa ngomong otak,
tak jarno. Tapi ketika kita tidak berdaya, pasrah, nol, apa yang terjadi? 1 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Apa? Kun fayakun atau pertolongan di luar nalar. Lihat pertolongan Allah, mukjizat, karomah itu rata-rata di luar nalar. Otaknya sudah tidak berdaya. Mukjizatnya para nabi di luar nalar. Isra Mi'raj itu sendiri di luar nalar. Membelah bulan di luar nalar. Semua di luar nalar. Artinya apa? Subhanaka la ilma lana baru illa ma'alam tanah. Ketika kamu merasa bodoh di hadapan Allah, alam tanah. Allamal insana malam ya lam. Itu urut-urutannya. Jadi ketika kita masih ada rumongso kuat, maka kekuatan Allah tidak akan turun. Ketika uangmu masih merasa ada, ketika jabatanmu masih ada, ketika dirimu masih ada, maka aku tidak ada. Allah itu akan ada, beribadah seakan-akan ketika kamu tidak ada. Kamu tidak ada, simbol dari la ilaha, tiadakan semua, baru ilang. Tolong amati pertolongan Allah, datang ketika apa? Ketika kita tidak berdaya. Mukjizat juga hadir ketika apa? Ketika tidak berdaya. Jawab, apakah bisa diulangi lagi? Gak bisa. Laut terbelah bisa diulangi lagi? Gak bisa. Nabi Ibrahim dibakar, diulangi lagi, gosong bro? Gak bisa. Karena itu bukan sihir, bukan santet, tapi betul-betul mukjizat. Bisa diaplikasikan kalau kita ingin didatangi pertolongan Allah di luar nalar, maka otakmu ojo ngriwui Gusti Allah. Ojo ngriwui Gusti Allah itu tersirat dari la haula wala quwata. Nah, ini aplikasinya kayak gini Pak Imron. Jenengan kalau sholat kok rumongso isok sholat dewe itu masih jauh. Gak akan bisa khusyuk. Kalau kepingin khusyuk itu gini, ya Allah, saya tidak bisa sholat sendiri, ya Allah. Bimbing ya Allah. Allahu Akbar. Tahu-tahu nanti ada bimbingan, connectingnya itu mudah. Terharunya mudah. Pokoknya harus menghilangkan. Pak Toto, silakan kosongkan. Wis kosongkan paus. Jadi jangan dikira loh ya, bodohnya orang sholat khusyuk itu bukan bodoh, tapi pinter tapi rumongso bodoh, bukan bodoh yang betul-betul bodoh. Saya bilang ke Pak Imron, tolong kosongkan dirimu. Wis kosongkan paus. Enggak, sampean ki ono itu. Maksudnya itu kadang ego itu loh. Makanya enggak boleh itu menghadap kepada Allah itu ego. Ada di dalam surat Asy-Syu'ara itu. Sering saya sampaikan kepada jamaah haji dan umroh, terutama haji yang plus dan furoda. Itu kan biasanya melakukan ini Pak, rumongso bayar sugi. Hati-hati, la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaatnya harta dan anakmu kamu bangga-banggakan. Yang berarti di hadapan Allah adalah atallaha biqalbin, menghadiri Allah dengan hati yang selamat dari kesyirikan, selamat daripada ego. Makanya khusyuk itu lucu, kadang bisa connect, kadang tidak bisa. Kena dosa dikit nggak bisa dibersihkan, nanti bisa lagi, nanti nggak bisa. Jadi belajar sholat khusyuk itu tidak seperti belajar matematika. Kalau belajar matematika bisa dikatakan ahli matematika. Tapi kalau belajar sholat khusyuk nggak boleh dikatakan ahli. Kamu mengatakan ahli langsung hilang. Ya, itu bedanya belajar ini hilang. Nggak ada yang ahli. Yang ahli itu Allah. Karena kita itu nanti di hadapan Allah ngemis terus. Tadi bisa connect, nggak bisa lagi. Tadi bisa connect, nggak bisa lagi. Gitu ya Pak.
Jadi semoga bisa dipahami bahwa berjumpa dengan Allah yang maha dekat itu dengan membersihkan ego, membersihkan perasaan-perasaan, itu tersirat dari subhanalladzi asra, subhana, sucikan, bersihkan, bersihkan, bersihkan. Oh iya, saya hampir lupa, seperti Nabi Musa ingin ketemu Allah di Bukit Tursina, masih menggunakan otaknya, karena Nabi Musa itu pinter, kekuatannya, akhirnya kan dipingsankan sama Allah itu. Di surat Al-A'raf itu loh, Nabi Musa ingin ketemu Allah di Bukit Tursina, menggunakan ilmunya, menggunakan kekuatannya, akhirnya dibuat apa? Dibuat pingsan, dibuat nol itu. Itulah spiritual Nabi Musa ingin ketemu Allah pingsan. Kalau spiritual Nabi Muhammad ketemu Allah nggak boleh pingsan. Saya sholat Ustaz, tapi pingsan, lo ngawur. Itu hebatnya Nabi Muhammad, tidak pakai pingsan, pakai sholat. Paham maksudnya nggih? Semoga bermanfaat. Ada lagi? Sampun? Sampun nggih? Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.